Lalu kedua, tuntutan dari para penggugat bahwa karena putusan mengandung pelanggaran kode etik berat, maka harusnya putusan itu dinyatakan tidak sah. Tapi sekali lagi Majelis Kehormatan MK ini mengatakan itu tidak berlaku bagi putusan MK yang bersifat final, yaitu tercantum di pasal 24C ayat 1. Bahwa putusan MK bersifat final sehingga undang-undang ini tidak bisa membatalkan putusan final. Ya, logika hukum kita sulit mengerti karena ini tidak masuk akal sehat masyarakat, dan ini akan membuat problematik dari pencalonan ini sendiri, karena pencalonan ini menjadi cacat moral, ya kan, karena melanggar kode etik malah menjadi cacat moral kan gitu, tapi dianggap sah gitu. Menyebutkan kode etiknya di mana sehingga menjadikan itu di dalam putusan, amar putusan itu kan gugatannya adalah melanggar kode etik. Terus ada kode etiknya disebutkan. Kode etik itu banyak macam-macam, tetapi khususnya kemudian dijabarkan di Sabta Karsa Utama, yaitu mengenai kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Nah, di situ dijelaskan banyak sekali, yaitu antara lain konflik kepentingan, benturan kepentingan. Kalau hakim konstitusi dengan sadar tahu atau jadi kita tidak tahu alasan latar belakang terjadinya putusan. Itu hati orang tidak ada yang bisa mengukur. Tapi yang kita melihat adalah faktanya, yaitu semua sudah menyoroti bahwa putusan nomor 90 MK tersebut yang diputuskan pada tanggal 16 Oktober yang memberikan jalan kepada Gibran bisa menjadi calon wakil presiden, ini adalah dengan banyak sekali masalah problematik, mengandung unsur-unsur problematik, unsur-unsur problem dalam proses putusannya itu. Itu pertama. Oleh karena itu banyak yang mencalonkan, banyak yang kemudian menggugat putusan MK tersebut. Nah, dengan adanya menggugat putusan MK, lalu ternyata terbukti dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mendapatkan bukti bahwa Anwar Usman bersalah melanggar berat kode etik. Nah, dari pelanggaran itu kita melihat atau harapannya kepada masyarakat bahwa putusan bahwa pelanggaran berat ini pertama adalah Anwar Usman harusnya adalah diberhentikan dengan tidak hormat. Itu. Tetapi beda dengan penurunan jabatan yang lain, penghentiannya. Iya. Jadi bukan diberhentikan dari jabatan ketua Mahkamah Konstitusi, tapi dipecat. Tapi harusnya adalah diberhentikan dengan tidak hormat. Itu pertama. Tetapi ini yang disayangkan bahwa tidak dilakukan oleh Majelis Kehormatan MK dengan berbagai alasan yang sebetulnya adalah sulit diterima, karena hukum di situ adalah sanksinya cuma satu, yaitu diberhentikan dengan tidak hormat gitu. Jadi alasan apapun itu sulit diterima. Itu pertama. Lalu kedua, tuntutan dari para penggugat bahwa karena putusan mengandung pelanggaran kode etik berat,
maka harusnya putusan itu dinyatakan tidak sah. Tapi sekali lagi Majelis Kehormatan MK ini mengatakan itu tidak berlaku bagi putusan MK yang bersifat final, yaitu tercantum di pasal 24C ayat 1. Bahwa putusan MK bersifat final sehingga undang-undang ini tidak bisa membatalkan putusan final. Ya, logika hukum kita sulit mengerti karena ini tidak masuk akal sehat masyarakat, dan ini akan membuat problematik dari pencalonan ini sendiri, karena pencalonan ini menjadi cacat moral, ya kan? Karena melanggar kode etik malah menjadi cacat moral kan gitu, tapi dianggap sah gitu. Menyebutkan kode etiknya di mana sehingga menjadikan itu di dalam putusan, amar putusan itu kan gugatannya adalah melanggar kode etik. Terus ada kode etiknya disebutkan. Kode etik itu banyak macam-macam, tetapi khususnya kemudian dijabarkan di Sabta Karsa Utama, yaitu mengenai kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Nah, di situ dijelaskan banyak sekali, yaitu antara lain konflik kepentingan, benturan kepentingan. Kalau hakim konstitusi dengan sadar tahu atau bisa didesak atau atas diri sendiri harus mengundurkan diri kalau perkara yang ditangani terindikasi jelas bahwa ini akan melanggar benturan kepentingan, perlawanan, dan itu terbukti. Nah, inilah bahwa ini pelanggaran berat. Nah, yang saya mau memberikan catatan lagi adalah dengan adanya pelanggaran berat, meskipun pasal 24C ayat 1 mengatakan itu tidak bisa dibatalkan, pelanggaran berat ini harus dimaknai ini adalah melanggar konstitusi, yaitu pasal 24C ayat 5 yang mengatakan bahwa hakim konstitusi harus mempunyai integritas, harus adil, harus negarawan, dan sebagainya. Dan ini tidak disebutkan karena apa? Karena undang-undang yang tadi, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yaitu mengenai kekuasaan kehakiman, itu adalah turunan dan perintah langsung dari pasal 24C tadi, yaitu ayat 6-nya mengatakan bahwa untuk yang lainnya itu akan diatur oleh undang-undang. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman itu disebutkan itu adalah atas perintah konstitusi. Jadi artinya melanggar ini adalah melanggar konstitusi, khususnya 24C ayat 5. Nah, kalau melanggar konstitusi itu artinya apa? Artinya adalah pengkhianat negara. Maaf, Pak Antoni melihat ada pertentangan di 24C ayat 1 sampai ke 5 itu ada sesuatu yang tidak sinkron. Bukan tidak sinkron, bahwa begini, pasal 24C ayat 1 itu dikatakan tidak final. Keputusannya final, tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi tentu saja putusan final ini berasumsi pada itikat baik, yaitu bahwa putusan ini diambil berdasarkan hukum, berdasarkan hukum yang berlaku. Due process of law. Due process of law. Jadi harus berdasarkan itu. Makanya pasal 24C ayat 5 mengatakan ini adalah batasannya, bahwa hakim itu harus mempunyai integritas, adil, dan sebagainya. Nah, kalau ini dilanggar, berarti otomatis pasal 24C ayat 1 itu harusnya tidak berlaku. Nah, itu boleh kita ini kan, jadi itu logika dari awam, tapi saya bisa challenge logika itu, bahwa dengan ahli hukumnya gitu kan, bahwa di mana prosesnya, bahwa ada hukum yang prosesnya adalah salah, cacat moral, cacat hukum, tapi bisa diperlakukan. Nah, ini yang menjadi permasalahan besar bangsa ini. Ini yang membuat konstitusi di Indonesia ini jadi terombang-ambing. Jadi konstitusi itu tidak bisa menjamin konstitusi itu sendiri dengan permainan-permainan orang-orang ini. Demikian, Pak.